Matius pasal 9. Ayat pertama, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Pasal 8, saudara yang kekasih, Yesus telah pergi ke Gadara. Ya, Gadara itu di mana ada di situ orang yang sudah kerasukan setan. Ya, setelah selesai dia pergi ke kotanya sendiri. Jadi mereka naik perahu. Kotanya sendiri itu adalah kota Nazaret. Ayat 2, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus melihat ada orang-orang yang membawa orang lumpuh kepadanya. Mereka bersemangat, saudara. Jadi Yesus melihat iman mereka. Artinya dia melihat bahwa orang-orang yang membawa orang lumpuh ini percaya bahwa apabila ini sudah sampai di hadapan Yesus, maka orang ini pasti sembuh. Jadi Yesus melihat orang itu. Mereka beriman, berarti orang ini percaya bahwa aku dapat menyembuhkan orang ini. Artinya, ya kemungkinan besar orang yang lumpuh ini juga menyampaikan kepada orang yang bawa aku kepada Yesus. Jadi ada kepercayaan, ada iman. Jadi Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita mengenal Yesus waktu dia baru memulai pelayanannya ini, pekerjaannya ini, dia berumur 30 tahun. Dan sudah pasti orang yang lumpuh ini bukan anak-anak. Ya mungkin sudah sama umurnya atau lebih 30 tahun. Yesus berkata, hai anakku. Itulah pernyataan Yesus, saudara. Artinya, dia itu berkuasa. Dia bukan berkata, ya, oi saudara kau sembuh. Hai saudara, katanya. Tidak. Hai anakku. Ini dia berkata dengan kuasa penuh bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya orang ini sakit karena apa? Karena dosa. Dia lumpuh. Jadi melalui ini saudara kita mengerti bahwa dosa itu juga bisa membuat kita sakit. Jadi Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi dosa ini saudara, artinya dosa sebenarnya pelanggaran akan hukum Allah. Jadi hukum Allah yang sudah dilanggar. Makanya dia berdosa, bukan seperti kita dengan manusia biasa, dengan manusia dia punya salah kata, ya kita minta maaf, bukan. Jadi ini berdosa ini maksudnya itu telah membuat sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Makanya dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan yang berhak untuk mengampuni dosa saudara adalah Allah sendiri. Tetapi Yesus mengatakan di sini yang dilihat mereka itu Yesus. Yesus ini manusia biasa. Menurut pandangan mereka pada saat itu. Paling dia itu ya seorang nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berkata dosamu sudah diampuni. Sudah banyak para nabi itu sebelum Yesus itu. Mulai dari Musa sampai kepada Maleakhi itu. Nabi yang pertama itu di dalam Alkitab adalah Musa. Dan yang terakhir adalah Maleakhi. Tidak pernah dari mereka pernah berkata kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Bahkan itu Elisa itu banyak menyembuhkan orang.
berkata seperti itu. Dosamu sudah diampuni. Tidak pernah. Baru kali ini saudara. Siapa dia ini? Dia berkata dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri? Melalui inilah saudara kita bisa mengenal siapa Yesus itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu firman itu adalah Allah, bahasa Yunaninya itu sebenarnya theosinhologos. Artinya Allah itu adalah Allah yang berfirman. Jadi Allah yang berfirman. Terus di ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu, Allah yang berfirman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Bagaimana caranya? Artinya Roh Kudus turun atas Maria. Jadi dengan cara ini Yesus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jadi orang-orang pada saat itu mulai marah itu. Kita baca seterusnya ya saudara. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Dalam pengajaran-pengajaran agama Yahudi bahwa orang yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah. Artinya Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka sudah marah saudara. Ia menghujat Allah. Ya kalau ini terjadi di agama Yahudi, mereka siap untuk melakukan yang jahat terhadap dia. Dia bisa mengampuni dosa. Luar biasa orang ini. Nah itu makanya di sini dituliskan bahwa di dalam hati mereka ia menghujat Allah. Ini ahli-ahli Taurat saudara, bukan orang biasa. Bukan orang biasa, orang Yahudi biasa. Bukan orang awam. Tapi ahli. Artinya tahu tentang hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu tidak boleh seorang menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak boleh itu. Makanya mereka berkata ini menghujat Allah ini. Ini sudah bisa kena hukum ini. Ya itu maksudnya. Udah marah mereka ini. Kita teruskan ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata. Jadi sudah pasti Yesus mengetahui ini, karena dia dengan sengaja melakukan ini, saudara. Untuk memperkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Karena mereka sudah punya niat itu. Jadi ini sudah berpikir jahat di dalam hati mereka. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah? Jadi dia berkata langsung ini kepada ahli-ahli Taurat ini. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kan sebenarnya lebih mudah sebenarnya kalau saya berkata bangunlah dan berjalanlah. Karena kalau aku mengatakan dosamu sudah diampuni, artinya aku menurut hukum Tauratmu, saya ini menghujat Allah. Artinya saya sedang menyatakan itu di hadapanmu. Tetapi, kita lihat ayat 8. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya dia mengajar mereka bahwa aku di dalam dunia ini bisa mengampuni dosa. Karena aku ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Aku sudah menjadi anak manusia. Tujuan kedatanganku ini adalah untuk memindahkan manusia dari perhambaan dosa. Ada misi yang sedang kuemban, yaitu untuk melepaskan manusia dari perhambaan dosa supaya menjadi orang-orang yang merdeka dan menjadi anak-anak Allah, memiliki hidup yang kekal. Jadi dia mau menyampaikan itu, saudara.
Jadi aku ini adalah Allah yang berasal dari sorga. Allah yang telah menjadi manusia, itu yang disampaikannya. Ya. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ini saja yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Artinya sembuh. Artinya hanya dengan mengatakan itu, saudara, orang ini dapat sembuh. Sehat kembali dari lumpuh. Kan biasanya kalau dokter yang mau menyembuhkan itu ya dipasang dulu oksigen, diperiksa dulu semuanya dengan peralatan yang canggih-canggih itu. Tetapi Yesus berkata, hanya berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Kalau kita yang mengatakan itu, apa bisa terjadi, sudah? Inilah tanda-tandanya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berfirman. Allah yang telah menjadi anak manusia untuk berfirman. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah. Demikian juga di sini, saudara, Yesus hanya berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ini tandanya bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi dia memberikan bukti langsung, saudara. Jadi tadi sengaja dia mengatakan itu, dosamu telah diampuni, artinya hanya Allah sendirilah yang bisa mengampuni dosa, dan dia sudah sampaikan itu, dan dia sengaja mengatakan itu, bahwa aku ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Maka inilah buktinya, aku sampaikan kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Aku berfirman, orang ini langsung sehat. Ini tidak makan waktu. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi orang-orang di situ pada saat itu tidak mengenal Yesus, saudara. Mereka tidak mengenal sejarahnya. Yesus itu bagaimana dia lahir. Ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 itu bahwa Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, dari Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus turun atas Maria. Bagian dari Allah, Roh Kudus turun atas Maria. Langsung masuk ke rahim Maria. Itulah janin. Jadi Yesus itu bukan hasil pertemuan antara sperma dan ovum. Dia langsung. Jadi dia sengaja menyampaikan di sini untuk memberitahukan kepada mereka bahwa dia itu adalah seseorang yang bisa mengampuni dosa, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Jadi dengan jalan ini dia menyampaikan bahwa aku ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus itu menunjukkan kepada orang-orang pada masa itu, aku ini adalah Allah yang berkuasa untuk berfirman, menyembuhkan orang sakit, dan untuk mengampuni dosa. Itu dia. Ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Jadi yang kita lihat ini tadi, Matius pasal 9 ini ditulis oleh Matius ini, saudara. Jadi Matius ini adalah murid Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi menurut mereka, saudara, orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Jadi ada seorang yang bernama Zakheus mengatakan ketika ia mengundang makan Yesus ke rumahnya, dia berkata kepada Yesus, "Kalau ada orang yang kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Artinya kemungkinan orang-orang pemungut cukai ini juga menaikkan cukai itu. Makanya ada tuduhan di dalam hati orang-orang Yahudi ini bahwa orang-orang pemungut cukai itu sebenarnya orang-orang berdosa. Itu maksudnya, saudara. Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Jadi ini maksud Tuhan Yesus itu justru orang berdosa lah yang memerlukan aku ini. Aku ini ya datang ke dalam dunia ini untuk itu, untuk membebaskan orang berdosa, orang yang telah diperhamba oleh dosa itu, untuk bisa dimerdekakan, untuk memiliki hidup, memindahkan orang dari maut kepada hidup. Itu maksudnya. Artinya begini, Yesus itu tidak perlu datang kepada orang yang tidak berdosa. Ya sudah tidak berdosa, ya sudah pasti masuk surga itu. Sudah memiliki hidup yang kekal itu. Tapi apakah ada seorang di dunia yang tidak berdosa? Selain daripada Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Semua orang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang sebenarnya butuh Yesus. Itu namanya sakit. Menurut Yesus ini, itu namanya sakit. Jadi orang berdosa lah yang memerlukan seseorang yang bisa memerdekakan dia. Kalau orang sudah ada di dalam lumpur dosa, dia tidak bisa keluar dari situ. Makanya Yesus datang mengulurkan tangannya, sini ini. Itulah yang namanya anugerah, saudara. Allah menjadi manusia, itu adalah anugerah. Manusia yang bisa berhadapan muka dengan manusia. Allah bisa bertatap muka dengan manusia. Kalau dia hanya tetap dalam roh, saudara, kita tidak bisa melihat dia. Jadi sudah sungguh bijaksana Tuhan Allah kita mau menjadi manusia. Itulah anugerah itu, saudara. Jangan katakan anugerah keselamatan itu Yesus sudah mati di kayu salib, ya udah kita buat dosa saja. Tidak, bukan itu maksudnya. Makanya Yesus mengajar, menyampaikan apa kehendak Allah, supaya tahu mana yang baik, mana yang tidak. Sehingga kita berkenan kepada Allah. Makanya dia datang untuk mendidik orang-orang pada saat itu, murid-muridnya, untuk menyampaikan kepada mereka, inilah kehendak Allah. Inilah yang Tuhan inginkan, sehingga kamu tidak berdosa. Saudara yang kekasih, itulah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ayat 13 dikatakan di sini, jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Jadi banyak orang menganggap dirinya benar, yaitu berarti dia tidak memerlukan Tuhan. Dia tidak memerlukan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang ini untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kalau ada orang sudah menganggap dirinya sudah benar, berarti dia tidak memerlukan Yesus. Dan itu tidak masalah bagi Yesus. Makanya dia langsung berkata kepada orang ahli-ahli Taurat ini, beginilah sebenarnya. Aku datang itu
Ya, bukan untuk kamu, kamu sudah merasa benar. Walaupun sebenarnya kamu ini pun tidak benar. Itu dia. Ya, ada perkataan Yesus di sini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi Yesus ini belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi Yesus tidak menghendaki persembahan orang berdosa, saudara. Tidak mau dia itu. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa standar orang yang menyembah Allah itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hidup benar. Kita lihat apa yang ditulis di sini. Yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 4 ayat 24. Ini perkataan Yesus. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya orang itu benar. Jadi sia-sia saja kalau orang mempersembahkan persembahan kalau ia masih di dalam perhambaan dosa. Makanya dikatakan di sini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Artinya dia berbelas kasihan bagi orang-orang yang menyampaikan persembahannya kepada Tuhan padahal dia masih hidup di dalam dosa. Karena persembahannya itu tidak layak. Tidak layak. Makanya di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, kita baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang benar itu adalah persembahan yang kudus. Ya, yang dimaksudkan itu tadi, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya tidak terlihat. Menyembah Tuhan ini bukan harus dilihat orang. Rohnya. Jadi roh kita yang menyembah Allah itu. Dan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Jadi kalau apapun kita persembahkan kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, itu tidak benar. Tidak diterima Tuhan. Contohnya kita korupsi, kita persembahkan kepada Tuhan, itu tidak ada gunanya bagi Tuhan. Kita mencuri milik orang lain, kita merampok milik orang lain, kita persembahkan kepada Tuhan, itu tidak benar. Bukan dalam kebenaran itu. Jadi Yesus mengajarkan di sini, kalau mau mempersembahkan sesuatu, harus yang sudah di dalam kebenaran. Makanya Yesus datang untuk apa? Untuk memindahkan manusia dari perhambaan dosa. Sehingga apapun nantinya yang dia persembahkan, itu adalah persembahan di dalam kebenaran. Jadi dikatakan di sini tadi, persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan ritual-ritual itu sebenarnya saudara. Tetapi hidup kita. Hidup kita di hadapan Allah dari hari ke hari. Itulah persembahan kita saudara. Ketika kita bekerja, kita melakukannya dengan benar. Dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita berjualan, kita juga sedang menyembah Allah. Kita sedang beribadah di situ saudara. Kalau kita melakukannya tidak benar, artinya contohnya kita menjual sesuatu yang aturannya 1 kilo, kita bilang 1 kilo, padahal kita kasih 9,5 ons. Artinya persembahan kita itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan sehari-hari kita ini saudara adalah persembahan kita. Itu adalah ibadah kita. Ketika kita senyum dengan orang lain, berdamai dengan orang lain, itu adalah persembahan. Itulah ibadah saudara. Kalau kita ada di tengah-tengah orang lain, kita membawa damai, kita membawa sukacita,
itu adalah ibadah, saudara. Kalau kita juga masuk ke tengah-tengah orang lain dengan sikap yang tidak baik, itu juga persembahan, tetapi persembahan yang tidak baik. Jadi semua apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, saudara, adalah persembahan kita kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bekerja, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak neko-neko, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita berusaha yang baik, yang benar. Itu adalah persembahan, saudara yang kekasih. Makanya dikatakan di sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap saat. Jadi orang Kristen itu sebenarnya, saudara, setiap saat ibadahnya itu. Setiap saat. Jadi kita ini, lagi kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita sedang beribadah. Ketika kita bekerja, kita sedang beribadah. Artinya Tuhan melihat itu, melihat hidup kita sebenarnya. Bukan karena kita berdoa, kita supaya dilihat orang, kita menampilkan penampilan yang sepertinya orang alim, orang ini, orang yang kudus, padahal hati kita jahat, itu enggak diterima Tuhan itu, saudara. Bukan hanya hari Minggu saja kita ibadah, enggak. Setiap saat. Hari Minggu itu adalah celebration. Pesta kegiriangan karena sudah menjadi anak-anak Allah. Itu hanya celebration. Tetapi ibadah kita yang sebenarnya adalah setiap saat, saudara. Jadi orang Kristen itu bukan berdoanya hanya di gereja, tidak. Setiap saat orang Kristen itu berdoa. Karena Yesus mengatakan bahwa hubungannya dengan murid-muridnya seperti pokok dan carang. Dan rantingnya. Coba bayangkan kalau ini, tubuh saya ini pokok, tangan saya ini ranting, artinya tidak terputus. Ada aliran darah di sini, saudara. Artinya tetap terhubung dengan Allah. Jadi orang Kristen ini sebenarnya menurut Yesus memiliki hubungan yang tidak terputus dengan Allah. Makanya Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Artinya kita tidak pernah lepas dari Tuhan. Ketika kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa, kita akan menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Artinya kita bisa berkata bahwa kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi kita bisa berkata seperti Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi anak Allah yang hidup di dalamku, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Nyanyian kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu dia, saudara. Jadi hubungan kita dengan Allah itu tidak jauh. Sangat-sangat dekat. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan bahwa dia itu adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Tidak terpisah. Kalau terpisah, saudara, ranting itu langsung kering. Dan akan dibuang ke dalam api. Makanya kita jangan pisahkan diri dari Tuhan. Ya. Jangan pisahkan diri kita dari Tuhan. Kita harus terus bersama-sama dengan Tuhan. Artinya sedetik pun tidak terpisah dengan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi itulah yang disampaikannya sampai ayat 13 itu. Sekarang kita masuk ke dalam ayat 14. Ini mengenai berpuasa, saudara. Jadi saudara yang kekasih, Yesus mengajarkan ini. Berpuasa. Banyak orang yang tidak mengetahui, bahkan banyak juga orang Kristen ini tidak tahu bahwa orang Kristen itu berpuasa. Karena ini tidak diajari. Namun banyak juga yang tahu, saudara yang kekasih. Ayat 14.
Ayat 14, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus. Artinya ini Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi ada murid-murid Yohanes itu, saudara. Yohanes Pembaptis itu memiliki murid juga. Mereka mengatakan, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jadi mereka heran. Jadi ini di awal-awal, saudara, karena Yohanes masih ada ini, karena dia mengatakan murid-murid Yohanes, ya, murid-murid Yohanes Pembaptis. Mengapa kami, ya, kami murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa? Jadi orang Yahudi yang menjadi pengajar-pengajar Yahudi itu adalah orang Farisi. Berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak. Jadi mereka melihat ini murid-murid Yesus ini nggak pernah puasa ini. Dan memang itu kenyataan. Mereka tidak berpuasa. Sehingga mereka heran, ya. Ini katanya ini orang-orang yang rohani. Kenapa murid-muridnya tidak berpuasa? Mereka tidak bertanya itu kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu sudah berpuasa 40 hari, 40 malam. Ya, jadi berpuasa ini, saudara, adalah ibadah juga. Ibadah. Musa itu berpuasa 40 hari 40 malam. Itu 2 kali dilakukannya, saudara. 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai ketika dia berhadapan muka dengan Allah. Berbicara kepada Allah. 40 hari 40 malam. 2 kali. Kenapa 2 kali, saudara? Karena pada saat itu ketika ia turun membawa loh batu itu, orang-orang Israel itu berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka membuat patung kepada mereka. Patung dari emas. Jadi dia marah. Dia melemparkan loh batu itu sehingga pecah. Yang berisikan perintah Allah. Ya, kemudian dia minta ampun lagi kepada Tuhan. Dia datang kembali 40 hari 40 malam untuk membuat itu lagi. Ya, jadi 2 kali. Kemudian itu Esther, ya, untuk membela bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka bertekun dalam doa, berpuasa 3 hari 3 malam. Ya, itu adalah contoh-contohnya, saudara, di dalam Alkitab. Kemudian itu ada orang Niniwe itu ketika mereka diperingatkan oleh Nabi Yunus supaya bertobat, maka mereka bertobat. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Jadi itu sudah ada di sejarahnya itu, saudara. Makanya murid-murid Yohanes Pembaptis ini bertanya kepada Yesus, mengapa muridmu tidak? Ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi menurut Yesus, puasa itu adalah berduka cita. Ada kesedihan, duka cita karena ditinggalkan seseorang. Jadi dia mengumpamakan dirinya di sini mempelai. Artinya aku masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi mereka tidak berduka cita. Makanya mereka tidak berpuasa. Tetapi saatnya akan tiba. Ya, mempelai itu diambil dari antara mereka. Disitulah mereka akan berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya, saudara, maksudnya adalah orang berduka cita karena seseorang tidak ada artinya Allah tidak ada. Dia merasa haus, membutuhkan hadirat Allah.
Jadi kalau orang berpuasa itu sebenarnya adalah orang yang sedang bertekun dalam doa, membutuhkan hadirat Allah. Jadi tidak perlu mereka berpuasa karena aku ada di sini. Aku adalah Allah. Itu maksudnya. Aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk apa mereka berpuasa? Karena aku ada di tengah-tengah mereka. Apapun yang mereka butuhkan, aku bisa kasih sama mereka karena aku ada di sini. Jadi tidak perlu mereka berpuasa. Itu jawaban Tuhan Yesus. Artinya berpuasa itu adalah kebutuhan akan hadirat Allah. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita merasa sesuatu, kebutuhan yang harus dipenuhi, mari kita berpuasa. Jadi puasa itu ya perlu bagi kita, saudara. Kebutuhan, kita membutuhkan hadirat Allah. Kuasa Allah bekerja di dalam hati kita. Kita membutuhkan, disitulah kita berpuasa, saudara. Itu maksud Tuhan Yesus di sini. Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil. Ketika Yesus naik ke sorga, berarti Yesus sudah meninggalkan mereka. Artinya mempelai itu tidak ada di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka merasa berduka cita. Disitulah mereka berduka cita, saudara. Artinya murid-murid Yesus itu, setelah Yesus naik ke sorga itu, mereka berduka cita. Memang di dalam Kisah Para Rasul itu tidak disebutkan mereka berpuasa, tetapi mereka bertekun dalam doa. Kita baca ya secara keseluruhan ini, biar enak dia. Ya. Yesus terangkat ke sorga. Ayat 6, Kisah Para Rasul 1 ayat 6, kita mulai dari ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dan bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang itu. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Disitulah mereka berkumpul, saudara. Jadi ada 120 orang di situ, saudara. Artinya Yesus naik ke sorga, mereka menunggu janji Bapa. 10 hari mereka menunggu baru turun Roh Kudus atas mereka. Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jadi mereka berpuasa, saudara. Karena mereka
sudah kehilangan. Mereka berduka cita. Jadi apa yang disebutkan Tuhan Yesus ini, bahwa pada waktu itulah mereka berpuasa ketika mempelai itu, ketika aku, kata Yesus, diambil dari tengah-tengah mereka. Maka mereka di sini dikatakan bahwa mereka bertekun dalam doa. Jadi bertekun dalam doa itu maksudnya itu adalah mereka berpuasa. Ada 120 orang saudara di situ. Nggak mungkin mereka makan-makan di situlah. 120 orang 10 hari. Kalau dikasih makan itu 120 orang 10 hari itu banyak itu. Siapa yang melayani mereka? Mereka berdoa di situ. Nah, itu saudara yang kekasih, inilah yang telah terjadi saudara. Benar yang dikatakan Tuhan Yesus itu, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan itu mereka telah lakukan ini. Kita teruskan. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Jadi itu Yesus mengumpamakan ini, mengumpamakan puasa itu apa? Apa sebenarnya puasa itu? Ini adalah perumpamaan ini. Jadi kalau baju yang tua dijahit lagi, ya, dia akan koyak. Jadi Yesus menyampaikan ini pada masa permulaan awal-awal dia bersama murid-muridnya. Ya, tadi kita lihat kan Matius bergabung, ya baru-baru. Jadi artinya mereka ini masih belum layak untuk berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Artinya dia mengumpamakan murid-muridnya itu baju yang tua. Yang sudah lama. Jadi harus diperbaharui dulu. Makanya Yesus mengatakan firman itu membersihkan. Dibersihkan dulu mereka. Terus apalagi dikatakannya di ayat 17. Begitu pula anggur yang baru. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi maksudnya murid-muridnya itu harus dipersiapkan dulu menjadi kantong yang baru. Makanya Yesus mengajar mereka dari hari ke hari sampai 3,5 tahun. Mereka dipersiapkan untuk menjadi kantong yang baru. Sehingga kalau anggur baru masuk, mereka terpelihara kedua-duanya. Roh Kudus masuk ke dalam mereka. Itu maksudnya. Makanya Roh Kudus itu baru turun setelah Yesus naik ke sorga 10 hari kemudian. Baru pada mereka dicurahkan Roh Kudus. Artinya mereka mampu untuk menampung anggur baru itu. Ya ini kiasan. Tapi itu maksudnya adalah Roh Kudus. Artinya seseorang yang bisa menampung Roh Kudus itu adalah orang yang sudah diperbaharui. Makanya Yesus mengatakan, ya, turutilah perintahku. Kalau Yesus berfirman, firman-Nya itu kita lakukan. Jadi kita dibersihkan dari hari ke hari. Ya. Yesus mengatakan di kemudian, setelah 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka, ini Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi harus diajar dulu.
Jadi orang-orang ini, murid-murid Yesus ini telah diajar oleh Tuhan dan dibersihkan oleh firman yang telah Dia sampaikan. Setelah mereka hidup di dalam Tuhan dengan benar, menjadi pelaku firman Tuhan, tidak seperti Yudas. Yesus mengatakan ini, Yohanes 15 ayat 3 ini, ketika Yudas Iskariot sudah tidak ada di tengah-tengah mereka lagi, saudara. Sudah dia pergi. Ini tengah malam ini dia menyampaikan ini. Kamu sudah bersih. Artinya 11 murid itu yang telah diajarnya itu masih ada di situ. Dan satu orang sudah pergi. Dan dia mengatakan kepada yang 11 ini, kamu memang sudah bersih. Kenapa mereka bersih? Karena mereka sudah mendengarkan firman dan sudah melakukannya. Tidak seperti Yudas Iskariot sudah mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Sehingga ia tidak layak untuk menerima Roh Kudus itu. Jadi Yesus mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi inilah yang dikatakan tadi kantong baru. Ya. Ayat 17 ini, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Jadi kalau kita masih belum bersih, belum dibersihkan oleh firman Allah, Yesus mengatakan bahwa itu seperti kantong anggur yang tua. Jadi kita perlu dibersihkan, saudara yang kekasih. Artinya tidak layak untuk diisi dengan anggur baru. Jadi percuma saja orang berpuasa kalau belum itu maksudnya. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-murid Yohanes ini, makanya murid-murid itu belum berpuasa karena itu. Karena puasa itu adalah itu tadi berduka cita. Artinya merindukan kehadiran Allah dalam hidupnya. Itulah definisi yang disampaikan Tuhan Yesus ini. Kalau mereka tidak berduka cita, tidak perlu mereka berpuasa. Karena aku masih ada di sini. Dan tiba waktunya nanti mereka akan berduka cita. Makanya yang kita baca tadi, mereka bertekun dalam doa setelah Yesus naik ke sorga. Mereka berduka cita di situ. Mereka membutuhkan hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Maka mereka berpuasa. Dan syarat yang disampaikan Tuhan Yesus itu harus menjadi kantong yang baru. Bukan yang tua. Karena itu tidak layak. Kalau diisikan dengan anggur baru, diisikan dengan Roh Kudus, maka orang yang menerima itu akan koyak. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Tetapi anggur baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Kita harus menjadi kantong yang baru. Tempat untuk Roh Kudus. Artinya ada persiapan. Jadi artinya Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya itu untuk menjadi kantong baru selama 3,5 tahun. Ketika mereka diajar oleh Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka benar-benar bersih, layak untuk menerima Roh Kudus. Jadi disitulah mereka menerima Roh Kudus ketika mereka sudah dibersihkan. Dan Yesus mengatakan, kamu memang sudah bersih. Artinya sudah menjadi kantong baru. Sehingga ketika mereka diisi oleh Roh Kudus itu, diisi oleh anggur yang baru itu, mereka terpelihara. Jadi itu maksudnya, saudara. Jadi puasa ini penting, saudara. Bagi kita anak-anak Tuhan penting. Kalau kita merasakan seperti Yesus meninggalkan kita tidak merasa hadiratnya Tuhan. Mari kita berpuasa. Kita berdoa dan berpuasa. Jadi anak-anak Tuhan berpuasa, saudara. Kalau orang Yahudi saja, saudara, orang beragama Yahudi, mereka melakukan puasa itu. Puasa orang Yahudi, saudara, 2 hari dalam seminggu. Senin, Kamis. Dan mereka berpuasa 24 jam.
Artinya kalau mereka melakukannya mulai dari sore hari, mereka baru makan nanti besok sore. Jadi puasanya itu 24 jam. Jadi yang dilakukan oleh Esther itu, saudara, mereka puasa itu 3 hari 3 malam. 72 jam. Dan itu boleh kita lakukan, saudara. Kita berpuasa. 3 hari 3 malam itu biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 3 hari 3 malam itu biasa. Apalagi 1 hari, ya itu gampang. 1 hari 1 malam 24 jam itu gampang, biasa. Jadi kalau kita memang benar-benar merindukan Tuhan, saudara, mari kita berpuasa. Kita bertekun dalam doa, meminta supaya Tuhan memberikan kepada kita anggur baru. Semangat yang baru. Itu dia, saudara. Jadi puasa itu ada maknanya, ada artinya. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk tunjukkan sama orang, aku berpuasa. Saya lihat itu ada di Facebook apalah, udah berpuasa dia katanya, tapi dia makan. Itu dari mana itu ajaran itu? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Musa berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan orang Yahudi 2 kali seminggu, tidak makan tidak minum itu. 24 jam, bukannya sebentar. Jadi puasa itu sebenarnya adalah kesungguhan hati, sungguh-sungguh berdoa, bertekun dalam doa. Supaya mempelai itu, supaya Yesus itu datang. Supaya Yesus itu datang, supaya Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Kita bertekun dalam doa. Kita berpuasa. Jadi kita sebagai orang Kristen ini, Yesus sudah mengajar bahwa apabila kamu berpuasa, janganlah diketahui oleh orang. Yesus sudah mengajar itu, saudara. Tidak perlu kita tunjukkan sama orang. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi Yesus yang mengatakan ini, saudara. Jangan seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Artinya mendapat pujian. Ini orang ini berpuasa ya, makanya murah mukanya. Artinya ketika dia menampilkan penampilannya seperti itu, dia murah mukanya, orang melihat dan bertanya, ngapain? Kenapa murah mukamu? Jadi dia, oh ya aku lagi puasa. Jadi Yesus menyampaikan ini supaya kita orang yang percaya kepada Tuhan itu, orang yang mengaku mengikut Yesus, mengasihi Yesus, mari kita berpuasa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah rambutmu. Ya artinya jangan awut-awutan lah. Ya artinya berseri-seri. Dicuci muka, diminyaki. Supaya jangan dilihat orang, ya di sini ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Ini perintah Tuhan Yesus ini, saudara. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya kita bersih, wajah kita berseri-seri, tidak nampak. Kita sembunyikan bahwa kita berpuasa. Ini ajaran Yesus. Itu yang benar. Bukan tujukan sama orang. Iya, itu nggak benar. Ya. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu, artinya Allah yang melihatnya. Oh, ini anakku sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita berpuasa tunjukkan sama orang, artinya kita dapat pujian dari orang.
Kan begitu. Tapi kalau kita melakukan puasa itu dan menyembunyikannya sama orang lain, Allah kita yang kita sembah itu melihat itu, kita akan mendapatkan balasannya. Artinya Allah kita akan menjawab doa kita. Jadi syarat berpuasa ada. Jadi orang Kristen itu berpuasa walaupun tidak disiarkan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu berpuasa. Kita ini semua orang-orang yang mengasihi Tuhan melakukan itu juga. Kadang-kadang kita rindu akan Tuhan. Kita bisa lakukan itu setiap hari. Setiap hari kapan? Itu tidak perlu kasih tahu orang lain. Ya? Bisa puasa satu keluarga atau juga sendiri karena lagi bertekun dalam doa. Karena berduka cita, karena tadi Yesus mengatakan karena berduka cita. Artinya berduka cita karena rindu akan Tuhan. Rindu akan hadirat Tuhan. Kebutuhan akan Tuhan. Maka kita berpuasa. Supaya kebutuhan itu dipenuhi, jangan tunjukkan sama orang lain bahwa kamu berpuasa. Jadi supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita akan Dia, kita lakukan dengan sukacita, dengan muka berseri, meminyaki rambut, menyuci muka, ya, artinya kita lakukan dengan tersembunyi, saudara yang kekasih. Tidak seperti yang dilakukan orang yang munafik. Jadi menurut Yesus itu, kalau orang melakukan puasa itu tidak seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, itu artinya munafik. Itu dia. Jadi itu menurut Yesus ya, saudara yang kekasih, itu standar daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, mari kita lakukan ini. Jadi bagi yang bukan pengikut Yesus itu tidak berlaku. Ini hanya berlaku bagi orang yang mengikut Yesus. Amin. Oke, kita teruskan. Jadi kita sudah pelajari saudara bahwa kita berpuasa itu karena kita merindukan hadirat Allah. Kemudian orang yang berpuasa dengan kehidupan yang masih berada di bawah perhambaan dosa itu tidak ada gunanya. Nah, jadi harus kita mau juga mengikut Yesus itu dengan benar. Dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi seperti apa yang dikehendaki Yesus. Menjadi kantong yang baru. Sehingga ketika anggur baru itu diisi, kita tidak koyak. Karena itu hadirat Allah. Allah masuk di dalam kita. Roh Kudus turun atas kita. Jadi kita tidak koyak. Kita siap, layak untuk menerima Allah itu. Kita siap menjadi baik Allah maksudnya. Ya, saudara, itu ajaran daripada Tuhan Yesus mengenai puasa. Baik, kita teruskan. Di ayat 18. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Wow. Kepala rumah ibadat. Ini di sinagog ini saudara, kepala rumah ibadat itu sinagog itu ada yang kecil-kecil, bukan kepala rumah ibadat bait Allah, tapi sinagog. Ini yang ada di Nazaret. Ya, jadi kepalanya itu, ya orang yang menjabat sebagai kepala rumah ibadat itu, anaknya meninggal. Apa yang dilakukannya saudara? Dia menyembah. Ini kepala rumah ibadat saudara, menyembah Yesus. Apa Yesus melarang dia untuk menyembahnya? Tidak. Itu dia. Disinilah tanda-tandanya bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah yang telah menjadi manusia. Padahal Yesus sudah memberikan aturan bahwa hanya Allah saja yang boleh disembah. Namun di sini dia melakukannya bahwa dia menerima
Penyembahan artinya dia secara tidak langsung mengaku bahwa dia adalah Allah. Dan kepala rumah ibadat itu percaya kepadanya, makanya dia katakan, udah meninggal. Dia datang, udah meninggal anakku, katanya. Letakkan tanganmu, artinya dia punya iman bahwa apabila Yesus itu adalah sumber hidup itu, meletakkan tangannya, pasti anakku pasti bangkit kembali. Jadi dia sudah memiliki kepercayaan itu, saudara. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang memiliki hidup di dalam dirinya. Artinya dia memberikan hidup kepada manusia. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang sudah mati, dia akan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan inilah kepercayaan daripada kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus. Dikatakannya kepada Tuhan Yesus, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Inilah kepercayaannya, saudara. Dan Yesus tidak melarang dia menyembahnya. Ya, artinya kepala rumah ibadat ini ya, yang kepala rumah ibadat sinagog itu menyembah Yesus dan Yesus tidak menolaknya. Itulah keyakinannya bahwa Yesus itu adalah pemilik hidup. Makanya dia mengatakan, letakkanlah tanganmu, udah pasti anakku hidup. Karena engkaulah ada sumber kehidupan. Ayat 19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jumbai jubahnya. Ada jumbai itu di baju Tuhan Yesus itu. Di jubahnya itu ada jumbainya. Dia ada perempuan yang sakit. 12 tahun dia sakit. Dia menjamah jubah Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia memiliki iman seperti itu, saudara. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah seseorang yang luar biasa. Di dalam dirinya itu ada kehidupan. Dia adalah Allah sumber hidup. Makanya dia berkata begitu. Kujama aja jubahnya, bukan tubuhnya, jubahnya. Jumbainya lagi, ujung-ujungnya itu ada jumbai. Asal kujama jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan berkata, ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Itulah keilahian Yesus. Yesus itu bukan manusia biasa, saudara yang kekasih. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang tidak terlihat mengambil rupa sebagai manusia supaya bisa terlihat. Itulah Yesus. Itu artinya utusan, diutus itu maksudnya dari roh menjadi manusia. Bukan terpisah dengan Allah. Tidak terpisah dengan Bapa. Allah itu roh. Jadi kalau kita mau melihat Allah, kita lihat Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat aku, artinya kamu sudah melihat Bapa. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi Yesus ini adalah Allah yang terlihat. Dari roh yang tidak terlihat menjadi terlihat oleh manusia. Supaya dia mengajar manusia. Mengajar atas kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan menolong orang-orang yang sudah diperhamba oleh dosa, yang telah hidup di dalam kegelapan, untuk menolong mereka supaya dimerdekakan dari perhambaan dosa, dari kegelapan, supaya menjadi terang. Itu maksud Tuhan datang ke dalam dunia ini, saudara. Terjadilah kesembuhan kepada perempuan yang 12 tahun sudah pendarahan dia. Ya. Oke. Ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia,
Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Jadi biasa ini adat istiadat mereka mungkin pada saat itu banyak peniup-peniup seruling. Ini udah mati maksudnya. Inilah yang menunjukkan bahwa anak itu sudah benar-benar mati. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Kenapa Yesus berkata begitu? Kan Yesus sudah pernah berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi pemilik hidup. Kalau pemilik hidup datang ke dalam kehidupan kita, kita mati pun bisa hidup. Itu jaminannya. Maka kepala rumah ibadah itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Katanya, letakkan tanganmu. Supaya anakku hidup kembali. Jadi Yesus melakukan ini, saudara. Dia mengatakan kepada peniup-peniup itu, ya, yang ini adat ini, orang-orang yang beradat ini, adat mereka begitu. Jadi adat itu dilakukan ketika orang mati, orang meninggal, meniup seruling. Nah, jadi itulah, itu yang mereka lakukan. Bersenandung mereka. Kan udah mati, begitulah. Nah, biasa. Yesus menyuruh orang-orang itu pergi. Mengganggu aja. Oke, ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Ini kisah nyata, saudara. Bukan karangan, ini banyak orang di situ. Ini bukan di karang-karang ini, enggak. Saat kejadian ini banyak orang yang main seruling. Banyak orang dan murid-muridnya juga ada di situ. Matius ini melihat itu langsung, melihat. Inilah kesaksiannya, saudara. Ayat 26, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jadi benar yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat ini, letakkanlah tanganmu. Dia pegang, ya, Yesus memegang. Kita lihat. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Jadi dia tidak punya action yang lain, hanya seperti iman daripada bapaknya ini, bapak anak ini. Ya, taruhlah tanganmu. Tadi dia minta kan? Di ayat ini 18, letakkanlah tanganmu atasnya. Yesus melakukan itu. Dia memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ya, artinya dia hidup. Jadi Yesus ini bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Jadi dia pemilik hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah Allah yang berfirman. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia adalah sumber hidup. Ya, saudara, mari kita kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu jangan kita abaikan. Jangan kita menganggap Yesus itu manusia. Setelah dia berbakti, setelah dia melakukan ritual agama, setelah dia ini, baru dia naik pangkatnya jadi Tuhan. Enggak lah. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Maka dia buktikan di sini. Kita sudah mendengar tadi, dia buktikan bahwa dia adalah orang yang berkuasa mengampuni dosa. Kan sudah. Tadi sudah kita baca di awal tadi. Dia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Kalau bukan Allah. Dia sudah menyatakannya kepada ahli-ahli Taurat, orang Yahudi. Bukan dengan orang yang lain. Agama Yahudi itu agama yang ketat, saudara. Ya, luar biasa itu. Mereka orang Yahudi biasa saja. Puasa itu 2 kali seminggu. 24 jam. Setiap minggu itu mereka berpuasa. Artinya kalau kita lihat dari sisi agama mereka itu sebenarnya sudah luar biasa. Sudah luar biasa itu. Apalagi ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Tauratnya. Yesus menunjukkan kepada mereka, anak manusia, aku bisa mengampuni dosa.
Artinya, aku ini adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi anak manusia, bisa mengampuni dosa. Saya punya kuasa untuk itu. Artinya aku ini Allah. Jadi kalau dia disembah pun dia tidak tolak. Ya, kepala rumah ibadat ini tadi menyembah dia loh. Ya sujud menyembah, bukan apa-apa, bukan hanya kata-kata itu, menyembah, sujud menyembah. Dan Yesus sudah mengajarkan bahwa hanya Allah sendiri yang boleh disembah. Itu artinya bahwa dia adalah Allah. Ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dari mana mereka tahu? Mereka sudah buta. Artinya sudah tersiar kabar bahwa Yesus itu adalah anak Daud, keturunan Daud. Secara hukum ya saudara, keturunan secara hukum. Ya, faktanya Yesus itu adalah anak Allah. Roh Kudus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Jadi mereka berteriak-teriak, "Kasihanilah kami anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Jadi ya mereka beriman. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman." Atau kalau mereka tadi hanya beriman, contohnya lah, mereka beriman, jadilah menurut iman, padahal iman mereka mau banyak uang. Apakah itu tidak terjadi, saudara? Mungkin saja itu terjadi. Tapi mereka lebih mementingkan mata. Nah, makanya Yesus pernah mengajarkan, ya, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, hidup itu lebih penting daripada tubuh. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya kalau ada uang pun kalau mata buta nggak ada gunanya. Nah, itu. Jadi Yesus sudah mengajar itu saudara, dan orang-orang ini juga ya mereka mau melihat saja, bukan mau pingin uang. Walaupun biasanya yang buta-buta itu minta-minta uang. Tapi mereka tahu bahwa Yesus bisa memberikan kepada mereka penglihatan. Maka itulah yang mereka minta. Mereka beriman. Jadi apa yang terjadi? Yesus mengatakan kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka itu terjadi. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Jadi Yesus tidak mau disia-siakan. Karena gini, kalau terlalu banyak orang yang tahu, nanti mungkin ya ramai kali orang, sibuk lah. Sama seperti hamba-hamba Tuhan itu sekarang yang mendoakan orang, ribuan orang datang, touch. Ya, itu kan bukan pekerjaan enak itu. Mendoakan orang itu pun juga perlu tenaga itu. Ya. Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan dia ke seluruh daerah itu. Wah, terbalik mereka. Mereka kan terheran-heran. Dari buta bisa melihat, luar biasa ini, begini rupanya dunia ini. Pasti dia berkata, wah, gini rupanya bumi ini. Wah, bukan seperti apa yang kulihat selama ini. Dia nggak bisa lihat kan. Jadi ketika matanya terbuka, pasti dia akan melompat-lompat kegirangan itu. Kita sudah melihat. Jadi orang pasti tahulah. Pasti tanya sama siapa yang buat kamu melihat. Maka tersiarlah. Itu maksudnya. Ya. Ayat 32, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Jadi itulah ketika mereka sudah keluar, masuk lagi. Terus ya, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Jadi orang bisu itu berkata-kata. Jadi artinya iblis itu, setan itu yang mengunci apanya ini,
lehernya ini mungkin. Ya, setelah diusir, ya udah bisa dia berkata-kata. Maka heranlah orang banyak yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi itu pernah dilihat di Israel yang kayak gitu. Beda. Yesus itu beda. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang datang sebelum Yesus itu, ya mungkin mereka pikir tidak sampai seperti ini. Beda. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Memang para nabi itu diberikan kuasa, tapi tidak sepenuhnya. Roh Allah itu hinggap saja kepada para nabi itu. Tapi Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia, Roh Kudus sendiri. Itu dia, saudara yang kekasih. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi memang ini karena orangnya Farisi ini sudah mengajar begitu lama, nggak pernah kejadian begitu. Jadi mereka lebih percaya kepada setan. Setan itu bisa membuat itu. Makanya mereka mengatakan, dia itu penghulu setannya itu. Jadi sampai sekarang pun ada seperti itu. Kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga melakukan mujizat-mujizat seperti itu, banyak orang menuduh mereka. Ya itu, saya pikir ya sama seperti orang Farisi inilah. Karena dia tidak memiliki kuasa yang seperti itu, ya bilanglah setan itu. Artinya orang-orang itu lebih percaya kepada setan, bahwa setan itu bisa menyembuhkan. Jadi itu tergantung kita, saudara. Kita percaya kepada iblis atau kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada setan, ya kepada setan lah. Iblis itu punya kuasa juga, saudara. Bahkan dia menantang Yesus, aku memberikan kepadamu seluruhnya ini kalau engkau menyembahku. Yesus mengatakan, nyala iblis, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Hanya kepada Allah diberikan penyembahan itu, bukan kepadamu. Jadi jangan sembah iblis, setan, saudara. Jangan meninggikan setan, tinggikanlah Allah. Jadi orang Farisi ini secara tidak langsung meninggikan setan. Penghulu setan itu hebat. Ketika Musa itu membawa orang Israel keluar dari Mesir itu, dia berhadapan dengan tukang sihir orang-orang Mesir. Dan kemampuan mereka memang ada. Mereka bisa membuat ular juga. Iya bisa, tapi kemampuannya tidak setinggi apa yang dimiliki Musa pada saat itu. Mereka mungkin sampai 2-3 aja tingkatnya. Setelah itu mereka tidak bisa. Artinya kemampuan setan itu terbatas. Tapi kemampuan Allah tidak terbatas. Itulah Allah, makanya kita bilang Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Allah Maha Hadir. Allah itu maha. Setan ya kecil lah. Itunya maksudnya. Tapi orang Farisi ini lebih percaya kepada setan. Ya. Inilah tuduhannya. Baik, kita teruskan ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus itu berkeliling, saudara, untuk berfirman. Dikatakan sih memberitakan Injil kerajaan sorga. Untuk berfirman, untuk menyampaikan kehendak Allah. Jadi Injil itu adalah Allah yang berfirman. Kabar baik, Allah telah menjadi manusia. Dia berfirman. Dia menyampaikan Injil kerajaan Allah. Jangan bilang mana Injil itu lagi. Dia sendiri. Dia yang berfirman itulah. Firmannya itulah Injil. Dia berfirman. Ya. Dia berfirman. Berapa kali dia berfirman terjadi sesuatu. Ya. Air menjadi anggur. Orang mati dihidupkan. Dia berfirman. Terus dia mengajar tentang hal-hal yang benar. Kalau kamu berpuasa, jangan murah mukamu. Jangan seperti orang munafik. Nah, itu pengajarannya, itulah firmannya.
Memang orang-orang Yahudi sebelumnya sudah berpuasa, saudara. Tapi Yesus memberikan aturan yang sebenarnya yang dikehendaki Allah. Yaitu tidak seperti orang yang munafik. Harus meminyaki rambut. Dan harus tidak mempertontonkan sama orang lain. Kamu harus lakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Itu dia, saudara. Jadi maka banyak orang Kristen ini, hamba-hamba Tuhan ini tidak menyampaikan kepada jemaatnya pun nggak disampaikannya itu. Dia berpuasa. Yang benar ya, kalau hamba Tuhan, pendeta yang sungguh-sungguh itu pasti berpuasa itu. Ya. Kalau ada orang yang tidak berpuasa, hamba Tuhan tidak berpuasa, ya nggak tahu lah dari mana itu dapatnya itu pengajaran tidak berpuasa itu. Yesus mengajarkan puasa. Jadi kalau kita mengaku kita pengikut Yesus, kita diajarkan oleh Yesus tapi kita tidak melakukannya, gimana itu? Yesus mengatakan orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintah. Itu kata Yesus. Ya, kalau kita mengikut Yesus, mari kita lakukan perintahnya. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus melihat orang, ya mereka haus akan Tuhan. Jadi dia timbul belas kasihan. Makanya diberkata, ayat 37, katanya, tuaian memang banyak. Ini orang semuanya yang sebenarnya rindu akan hadirat Tuhan. Rindu akan Allah. Ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk itu. Artinya dia mengharapkan ada orang-orang yang melakukan pekerjaan itu. Dia mengharapkan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus memberi pesan ini, saudara, secara tidak langsung bagi kita supaya kita menjadi penuai-penuai. Melakukan pekerjaan itu tadi, menyembuhkan orang lain, menolong orang, membangkitkan orang mati. Memang ada juga yang sudah hamba Tuhan yang tidak semua sih, kan begitu. Jadi artinya gini, Yesus mengatakan ini, kasihan kali banyak orang ini tidak mengenal Allah. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak tahu firman. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah menjadi penuai. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita sungguh-sungguh mengikut Yesus supaya kita layak untuk menjadi penuai-penuai yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Itu pesannya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Itulah yang kita pelajari, saudara, di sini. Yesus telah mengajar kita bagaimana berpuasa. Dia mengajar kita untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Dia mengajarkan kita bagaimana kehendak Allah itu, isi hati Tuhan itu belas kasihan, bukan persembahan. Itu bukan persembahan. Artinya dia mau orang itu hidup di dalam kebenaran dulu. Baru persembahannya diterima. Dia. Jadi nggak semua yang kita lakukan itu benar. Kalau kita tidak menjadi pengikut Yesus yang benar, pelaku firman Tuhan, maka hidup kita, apapun yang kita persembahkan itu sia-sia saja. Tidak berkenan kepada Allah. Ya. Jadi Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang telah menjadi manusia. Dan dia sudah membuktikannya dengan apa yang dilakukannya ini. Di pasal-pasal ini. Kemarin dia sudah menyampaikannya dan sekarang juga sudah disampaikan melalui Matius 9 ini. Demikian saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini, biarlah ini menjadi pegangan bagi kita dan kita semakin mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Tuhan Yesus
memberikan ketegasan bahwa siapa yang mengikutnya, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Siap untuk diajar, bukan untuk menjadi pembangkang. Ya. Yesus tidak mau kalau anak-anaknya banyak sekali perbantahan. Dia menginginkan kita saling mengasihi, bukan berdebat-debat. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Kita mau berdamai. Kita mengasihi orang lain. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan itu, saudara. Kalau ada orang yang memfitnah kita, yang menjelek-jelekkan kita, kita berdoa. Saudara yang kekasih, kita doakan. Orang-orang yang tidak suka kepada kita, kita doakan mereka. Itulah tandanya kita adalah anak-anak Allah. Demikian saudara yang kekasih, firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.